Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di kelas sekolah minggu, yaitu kelas pertama. Nah, saat ini kita akan belajar tentang aku dapat dipercaya. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Engkau tolong kami, Engkau berkati kami, bila kami boleh mengerti setiap cerita firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Aku dapat dipercaya. Dapat dipercaya adalah perilaku yang apabila diberikan kepercayaan atau perintah dapat menjalankan dengan baik, sehingga memberikan rasa senang kepada orang yang memberikan kepercayaan itu kepada kita semua, kepada saya dan juga kepada adik-adik. Nah, coba adik-adik ingat-ingat lagi, apa kamu sudah melakukan hal ini atau belum? Nah, ketika gurumu atau orang tua memberikan sebuah perintah atau memberikan sebuah tugas, nah ketika adik-adik menjalankannya dengan baik, berarti merasakan suatu kesenangan dalam diri adik-adik, dan juga orang tua ataupun guru yang memberikan perintah itu merasakan kesenangan karena adik-adik sudah melakukan tugas dengan baik. Nah, kita juga hari ini kita akan belajar dari seorang yang menjadi kepercayaan Rasul Paulus. Kita tahu bahwa Tikhikus adalah salah seorang yang menemani Rasul Paulus ke Yerusalem. Nah, Tikhikus juga ini membantu Rasul Paulus untuk membawa surat kepada jemaat yang ada di Kolose. Nah, dia menjadi kepercayaan Rasul Paulus. Sekalipun Tikhikus ini hanya membawa sebuah surat kepada jemaat yang ada di Kolose, tetapi dia melakukan tugas itu dengan baik. Dia juga tidak hanya membawa sebuah surat, tetapi dia membawa sebuah kesaksian, yaitu kesaksian tentang kehidupan Rasul Paulus, kesaksian tentang kehidupan dari Tikhikus sendiri ketika dia bersama dengan Rasul Paulus, dan juga dia dikatakan bahwa dia menjadi penghibur kepada jemaat yang ada di Kolose. Tikhikus ini melakukan tugas yang sangat baik, sehingga Rasul Paulus begitu percaya kepada Tikhikus. Nah, adik-adik semuanya, ketika kita mau menjadi seorang anak yang dapat dipercaya, berarti kita harus dapat melakukan tugas dengan baik, menjalankan setiap perintah dengan baik. Dan kita tahu ketika kita melakukan sebuah tugas yang walaupun sekecil apapun itu, tapi kita melakukannya untuk siapa? Untuk Tuhan. Nah, Tikhikus juga mengerti bagaimana cara-cara yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tugas itu dengan baik. Nah, bayangkan, Tikhikus ini tidak hanya membawa surat kepada jemaat yang ada di Kolose, tetapi dia juga mengerti bagaimana cara-cara harus melakukan tugas itu dengan baik. Nah, bagaimana harus melakukan tugas dengan baik dan dapat menyelesaikan tugas itu dengan baik. Jika kamu dipercayakan oleh gurumu untuk melakukan suatu tugas, bisa melakukan tugas seperti ketika gurumu menyuruh adik-adik untuk bersaksi kepada teman-teman. Guru menyuruh kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Apakah adik-adik mau melakukan dengan setia? Nah, yes, kita mau melakukan dengan setia, sehingga kita menjadi kepercayaan oleh guru kita, menjadi kepercayaan oleh orang tua kita, dan terlebih khususnya menjadi kepercayaan bagi Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan tugas itu dengan baik, otomatis kita dipercayai, kita dapat dipercaya oleh orang tua, oleh guru kita, oleh guru di sekolah, guru sekolah minggu, bahkan teman-teman kita, dan bahkan lebih senangnya lagi kita dapat menjadi kepercayaan oleh Tuhan Yesus, karena kita melakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya dan dapat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, katakan kepada diri adik-adik bahwa adik-adik dapat dipercayai. Katakan bahwa aku dapat dipercayai. Nah, marilah kita melakukan tugas bersama-sama dengan sebaik-baiknya. Semuanya itu untuk Tuhan. Nah, ayat hafalan kita dari Kolose pasal 4 ayat 5a. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Sekali lagi ya, dari Kolose pasal 4 ayat 5a.
Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Kolose pasal 4 ayat 5a. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Kita akan bertemu di minggu yang akan datang. Kita mau nutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau ajarlah kami untuk belajar dari kehidupan Rasul Paulus, dari kehidupan Tikhikus yang melakukan tugasnya dengan baik. Engkau berkati hidup kami, biar kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin.